Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Mauludina dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan Leverage terhadap peringkat obligasi survei pada bank dan lembaga keuangan di peringkat PT Pevindo tahun 2014 sampai 2020. Fenomena di Indonesia sejak Maret tahun 2020 tercatat PT Pemeringkat Efek Indonesia sudah menurunkan peringkat 2 bank dan 2 lembaga keuangan. Terdapat tabel perubahan peringkat obligasi bank dan lembaga keuangan yang diturunkan Pevindo tahun 2020. Yang pertama, PT Bank Kapital Indonesia Tbk semula memiliki peringkat awal IDBB Plus diturunkan menjadi IDBB Min. Yang kedua, PT Bank Victoria International Tbk yang semula memiliki peringkat awal IDA diturunkan menjadi IDA Min. Yang ketiga, PT Mandala Multifinance Tbk yang semula memiliki peringkat awal IDA diturunkan menjadi IDA Min. Dan yang keempat, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang semula memiliki peringkat awal IDA diturunkan menjadi IDA Min. Menurunnya peringkat obligasi tersebut diduga karena menurunnya tingkat likuiditas dan profitabilitas serta meningkatnya tingkat leverage perusahaan. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana likuiditas, profitabilitas, dan leverage pada bank dan lembaga keuangan. Yang kedua, bagaimana peringkat obligasi pada bank dan lembaga keuangan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan leverage terhadap peringkat obligasi pada bank dan lembaga keuangan secara simultan maupun secara parsial. Kerangka pemikiran. Perusahaan mengeluarkan laporan keuangan yang menunjukkan hasil kinerja perusahaan setiap tahunnya. Kinerja perusahaan dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu kinerja keuangan dan kinerja pasar. Kinerja keuangan meliputi likuiditas, profitabilitas, dan leverage yang dapat berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Lalu kinerja pasar berhubungan dengan nilai perusahaan pada pasar modal. Pada pasar modal terdapat instrumental investasi yang dapat diperjualbelikan, diantaranya meliputi saham, obligasi, reksadana, dan valuta asing atau falas. Obligasi adalah sertifikat atau surat berharga yang berisi tentang kontrak antara investor sebagai pemberi dana dan penerbitnya sebagai peminjam dana. Obligasi diberikan penilaian obligasi untuk ditentukan peringkat obligasinya. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada likuiditas atau current ratio, yang kedua profitabilitas ROA, yang ketiga leverage debt to equity ratio, yang keempat peringkat obligasi. Penelitian yang pertama, unit penelitiannya perusahaan lembaga keuangan yang diperingkat oleh Pevindo yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 sampai 2020. Lalu variabel penelitiannya independen dan dependen. Independennya meliputi likuiditas, profitabilitas, dan leverage. Dependennya peringkat obligasi. Sampelnya 34 perusahaan. Metode penelitiannya metode deskriptif verifikatif. Teknik pengumpulan datanya dengan perpustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis datanya yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji hipotesis yaitu uji T dan uji F. Berikut adalah hasil uji T-nya. Dan ini adalah hasil uji F-nya. Ini adalah hasil dari koefisien determinasi, yang berarti likuiditas, profitabilitas, dan leverage mempengaruhi peringkat obligasi sebesar 10,5%. Nah, di sini adalah hasil penelitiannya, ada 4. Yang pertama, peringkat obligasi berperan penting bagi perusahaan dan investor. Yang kedua, likuiditas bisa digunakan untuk kemampuan membayar kewajiban dengan tempo pendek, semakin besar aktiva lancar, dan akan dapat menutupi utang lancar, maka obligasi bisa terbayarkan dengan tepat waktu. Profitabilitas menentukan kesenjangan laba perusahaan, dan bisa menentukan peringkat
pengembalian obligasi bahwa rasio profitabilitas dapat berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Yang keempat, apabila leverage rendah, maka perusahaan telah memberikan sinyal bahwa obligasi yang diterbitkan termasuk investment grade dan peringkat yang baik dapat menarik investor agar membeli obligasi tersebut. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan investasinya, investor selalu mendasarkan pada sinyal yang diberikan oleh perusahaan. Salah satunya adalah peringkat obligasi. Nah, di sini adalah kesimpulannya bahwa likuiditas dengan rata-rata current ratio tertinggi diperoleh oleh Bank Bukopin sebesar 2,86, yang artinya aktivitas perusahaan dibiayai oleh hutang lebih besar dari modal sendiri sebesar 2,86 kali, dan yang terendah diperoleh oleh Bank Mega sebesar 1,26. Profitabilitas dengan diukur dengan rata-rata return on asset tertinggi selama tahun 2014 sampai 2020 adalah Panin Sekuritas Tbk sebesar 12,84, leverage dengan rata-rata DER tertinggi selama tahun 2014 sampai 2020 adalah Bank Kapital Indonesia Tbk sebesar 10,31, dan yang kedua peringkat obligasi pada bank dan lembaga keuangan di peringkat PT Pevindo tahun 2014 sampai 2020 dengan peringkat AAA yaitu Adira Dinamika Multifinance Tbk, Bank Sentral Asia Tbk, Bank Negara Indonesia Tbk, Bank Rakyat Indonesia Tbk, Bank Mandiri Tbk, Bank CIMB Niaga Tbk, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, Bank OCBC NISP Tbk dengan nilai rata-rata 1 termasuk kategori superior, sedangkan obligasi berperingkat BBB yaitu Bank Kapital Indonesia Tbk dan Panin Sekuritas Tbk dengan nilai rata-rata 4 mengidentifikasikan parameter yang cukup aman. Dan yang ketiga, likuiditas, profitabilitas, dan leverage berpengaruh terhadap peringkat obligasi pada bank dan lembaga keuangan di peringkat PT Pevindo tahun 2014 sampai 2020 secara simultan, sedangkan secara parsial likuiditas dan leverage berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Berikut adalah saran perusahaan. Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk peringkat obligasi dijelaskan oleh likuiditas, profitabilitas, dan leverage sebesar 10,5%, sedangkan sisanya 89,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Untuk itu, bagi penelitian yang akan datang, sebaiknya melakukan penelitian lain peringkat obligasi dengan menggunakan beberapa rasio keuangan seperti likuiditas dihitung dengan quick ratio, profitabilitas dihitung dengan return on equity atau ROE, dan leverage dihitung dengan long term to total asset atau LTTA. Terima kasih. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.